Pemimpin kecil, suami memimpin istri dan anak-anaknya. Nah, pada hari si pemimpin ini mati, dalam keadaan dia sedang berbuat penipuan terhadap rakyatnya, terhadap istri dan anak-anaknya. Maka ancamannya, melainkan Allah telah haramkan atasnya surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu, Ahad 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian parenting spesial untuk orang tua atau wali murid SD ITK Imam Syafi'i Banjarmasin dengan tema bagaimanapun orang tua yang utama, sekolah hanya sarana. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, para orang tua, wali murid SD ITK Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu sebuah sejarah. Poin pertama itu sebuah sejarah. Yang kedua yaitu untuk siapa kajian ini.
Dan yang ketiga yaitu besarnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Yang keempat, hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang tua, terutama jenjang TK, SD, selama mereka masih di dalam rumah. Dan yang kelima, yang terakhir, hal-hal yang terlarang bagi orang tua dalam mendidik dan mengajar anaknya di masa TK dan masa SD. 5 poin ini. Yang pertama yaitu sebuah sejarah. Saya masih ingat tahun 2013 akhir bulan November bertepatan dengan 1 Muharram 1435 Hijriah. Saya baru sehari menetap di kota Banjarmasin. Kemudian diberikan amanah untuk menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid Imam Syafi'i. Lalu selama setahun 2014, 1436, 1435 Hijriah, kemudian saya fokus untuk mengajar dan dakwah. Dakwah lebih tepatnya, mengajar mungkin di dalam kelas. Kajian-kajian di masjid, terutama di Masjid Imam Syafi'i yang kita cintai ini. Lalu 2015 awal ada niat, yang mana niat ini bermuara dari kisah saya bersama sahabat terdekat saya karena Allah. Akhi fillah Al-Ustadz Al-Syekh Ad-Doktor Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Ustadz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah, waktu itu kita sedang berumrah. Kemudian di kota Mekah kita ngobrol di hadapan Ka'bah. Beliau bilang, sebelum pulang kita harus punya bekal. Lalu saya tanya, apa bekal? Bekalnya amal ibadah yang bisa terus berlanjut sampai jasad ini meskipun dimasukkan ke dalam kubur, maka amal ibadah tersebut terus berlanjut. Akhirnya kita bersepakat. Beliau di Jakarta dan di Sorong mendirikan pendidikan, lembaga pendidikan, dan saya di Banjarmasin. Mulai saat itulah saya lebih banyak di dalam kepengurusan dibandingkan, di samping juga, bukan dibandingkan, di samping juga tetap berdakwah. Masuk ke dalam urusan-urusan yayasan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertakdir saya harus pindah ke Barito Kuala untuk membuat lembaga pendidikan yang baru dengan sebuah cita-cita bahwasanya di Banjarmasin akan merupakan tahapan awal lembaga pendidikan yang kelanjutannya kelak ke Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Begitulah grand
master dakwah pada saat itu. Saya masih berkeyakinan sampai sekarang dakwah akan sukses jika dia ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama lembaga pendidikan, kemudian yang kedua media, maka terciptalah Yayasan Jalan Hidayah dengan Rifqon TV-nya. Kemudian terciptalah Intro Radio yang bisa didengar 89,7 FM dengan segala macam aktivitas mereka di media sosial. Mulai YouTube, Instagram, Facebook, dan radio. Kemudian terciptalah juga masjid. Masjid yang merupakan pusat dakwah, kegiatan dakwah dan sosial. Maka tidak heran di masjid ini banyak kegiatan-kegiatan sosial. Karena memang seperti itu Grand Master Planning-nya. Itu sebuah kisah. Salah satu dari Grand Master Planning kita yang sudah terjadi adalah PAUD, TK, kemudian juga SD, ITK, Imam Syafi'i Banjarmasin. Dan kita akan terus melanjutkan Grand Master Plan ini. Setelah SD, kita akan support untuk SMP, ITK, jika memang ada yang berkeinginan tidak masuk pesantren, tetapi tetap untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ketika saya diundang untuk mengisi kajian parenting bagi orang tua dan wali murid SD ITK Imam Syafi'i Banjarmasin, ini adalah sebuah kenikmatan. Setelah 2015, 1437 sampai sekarang 2022, saya dengar tadi kata pengantar dari pengurus sudah ada 142 murid. Jadi saya sering mengatakan setiap lembaga pendidikan ada sejarahnya, ada kisahnya. Kisah yang mungkin kepala sekolah SD ITK sekarang tidak paham kisahnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua langkah baik karena Allah akan menjaga agamanya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Masih saja akan ada sekelompok, meskipun satu orang, yang memperjuangkan kebenaran dan tidak membahayakan kepada mereka yang menyelisihi mereka atau yang menentang mereka, sampai datang perintah Allah untuk dibangkitkan hari kiamat, dan mereka akan tetap tegar kokoh. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa yang memperjuangkan agama Allah akan selalu ada di setiap waktu dan masa. Itu sebuah kisah, dan mudah-mudahan saya sebagai pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, karena tadi ada rentetan kisah, maka saya sangat berharap agar lulusan SD ITK kelak memang bisa benar-benar, SD ITK Imam Syafi'i Banjarmasin bisa benar-benar memenuhi target-target yang ingin digapai. Sehingga
dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan setelah SD ITK, yaitu jenjang SMP ataupun bahasanya mutawassithah, atau jenjang SMA bahasanya adalah tsanawiyah. Dan sebagai pimpinan pesantren saya menjanjikan jika memang SD ITK sudah mengeluarkan alumni-alumninya dan mendaftar di pesantren yang saya bina sekarang, maka mudah-mudahan bisa menjadi prioritas sehingga bisa mengisi kursi-kursi yang orang-orang berebut di dalamnya di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saya dengar tadi sudah kelas 4, mungkin 2 tahun lagi, dan insyaallah ta'ala 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang, kita pun dari pesantren akan ekspos di hadapan sekolah para wali santri, pada wali murid, saya keingat wali santri, wali murid, bagaimana yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dimatangkan. Itu kisah. Poin yang kedua, untuk siapa kajian ini? Kajian ini untuk wali murid, orang tua yang anaknya masih berumur dari mulai 1 sampai 12 tahun. Yang mana anak tersebut kebanyakan masih bersama orang tuanya. Nanti setelah umur SD 12 tahun, maka mungkin mereka akan keluar jenjang SMP, SMA. Dan saya sangat berharap, sebagaimana kisah tadi, meskipun mungkin sebagian orang tua, murid sekarang tidak pernah terfikirkan bahwa anak saya akan ke pesantren, yang penting saya maunya dia sekolah dasar Islam, tahfidz Quran, bisa menghafal Quran. Tapi kenapa tidak dinaikkan tekadnya agar anak tersebut benar-benar menjadi penimba ilmu agama, bahkan pendakwah, yang mana Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya, dan siapakah? Maksudnya siapakah? Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah. Mengapa tidak para orang tua sekarang tidak menaikkan tekadnya? Saya ingin anak saya menjadi seorang pendakwah. Saya ingin anak saya menjadi seorang ahli ilmu. Mana mungkin Ustadz, saya bukan keturunan tuan guru, saya bukan keturunan Ustadz dari keluarga yang ahli agama, maka tidak ada keharusan. Oleh sebab itulah saya memberi nasihat kepada kepala sekolah, terutama sekolah dasar Islam tahfidz Quran Imam Syafi'i Banjarmasin, agar ada semacam pengarahan kepada murid-murid bahwa mereka akan melanjutkan ke pesantren. Nah, kalau seandainya dimulai sudah dari SD, ITK, rasanya sayang kalau seandainya malah nanti setelahnya ke sekolah umum, SMP atau SMA, kemudian akhirnya menjadi pedagang di pasar, atau politikus, ataupun ASN,
sayang. Meskipun itu pekerjaan-pekerjaan halal. Tetapi terutama kita di zaman sekarang sangat memerlukan para pendakwah. Kita di zaman sekarang sangat memerlukan ustadz yang mengajari umat ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari mulai sekarang, saya punya anak umur 5 tahun, Abdurrahman. Dia sudah bisa berpikir bahwasanya dan sudah bisa menentukan bahwasanya saya akan di pesantren mana. Meskipun saya katakan tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan seorang anak, para imam pun jarang yang ada menjadi imam semisal dengannya. Ulama yang semisal dengannya. Tetapi mengapa tidak? Kita ajari anak-anak kita dari mulai semenjak dini. Agar mereka benar-benar fokus di pendidikan agama. Allah yang lebih tahu apa takdir untuk anak ini. Tapi kita orang tua yang mengarahkannya. Mungkin sebagian orang tua belum pernah terfikirkan. Anak saya kelak menjadi pendakwah. Anak saya kelak menjadi ahli ilmu. Yang mengajari umat Islam. Maka tekadkan dari sekarang. Maka kajian ini saya tujukan kepada para wali murid yang umur anaknya dari mulai 1 sampai 12. Karena setelah umur 12 mungkin dia akan ke pesantren. Bagi orang tua yang memang ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren. Nah, kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah besarnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Dilihat dari beberapa sisi, yaitu pertama, tidak semua manusia diberikan anak. Ini harus dirasakan baik-baik oleh orang tua yang punya anak. Terutama anaknya banyak, terutama anaknya yang ideal. Mau anak laki-laki dapat, anak laki-laki anak pertama. Kemudian mau anak perempuan dapat, berarti sudah sepasang. Ingin sepasang lagi dapat lagi. Maka rasakan benar itu, masukkan dalam hati itu nikmat Allah besar. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak dapat anak. Ya, ini tetapi menunjukkan, dan subhanallah saya baru lihat Kak Saiful, cerita ulun tadi, beliau sangat paham. Dan lika-liku sejarah itu panjang. Bercurai air mata, berdarah-darah, sampai jadi TK, SD, pesantren-pesantren yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala penuh hikmah dalam takdirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala penuh hikmah dalam takdirnya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kalian membenci sesuatu, tapi itu lebih baik bagi kalian. Dan mungkin kalian menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini sejarah itu kalau ditulis sangat indah. Nah, saya sangat berharap pada SD, ITK ataupun TK menulis sejarah. Karena jika sejarah itu ditulis, maka akan dibaca oleh orang-orang setelahnya.
sehingga menjadi pelajaran. Nah, kembali kita ke permasalahan yang ketiga, beratnya tanggung jawab orang tua untuk pendidikan anak. Yang pertama, beratnya ini dilihat dari sisi tidak semua orang tua atau tidak semua yang menikah mempunyai anak. Enggak semua. Yang menikah memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang anak. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak cuma anak laki-laki. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak cuma anak perempuan. Ada yang dicampurkan oleh Allah. Ada yang dijadikan mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat 50 Allah berfirman 49-50, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui dan maha kuasa. Ayat ini agung dilihat dari sisi Allah maha mengetahui. Siapa pasangan yang layak mendapatkan anak? Siapa pasangan yang tidak layak mendapatkan anak? Dan ayat ini diakhiri juga dengan Allah maha kuasa. Allah maha kuasa menjadikan semua orang tua, semua yang menikah dapat anak. Allah maha kuasa. Tapi Allah mempunyai hikmah dalam penciptaan. Dari sinilah orang tua mempunyai beban berat dalam pendidikan anak. Karena tidak semua yang menikah mendapatkan anak. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwa orang tua yang tidak becus menjadi orang tua untuk anaknya, maka dia akan menjadi pintu terbesar masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang tua yang tidak becus, tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, maka anaknya itu bisa menjadi pintu terbesar bagi orang tua masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan kalau ada ustadz berbicara tentang neraka, tentang surga, itu nggak akan masuk hati kalau seandainya orientasinya masih dunia. Kita sebagai seorang muslim itu harus benar-benar yakin setelah mati ada hisab. Nah, baru pembicaraan surga neraka ini masuk ke dalam relung hati. Kalau cuma hanya sekedar masuk telinga kanan, nggak akan manfaat. Makanya harus meyakini al-yaumul akhir, meyakini hari akhir, meyakini ma yakunu ba'dal maut, meyakini apa yang terjadi setelah kematian. Dari mulai siksa atau nikmat kubur, kemudian dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, diberikan buku catatan amal, dihisab, ditimbang, kemudian berjalan di atas sirat. Ini yang baru masuk ke dalam hati berbicara tentang surga. Tugas berat orang tua adalah apabila orang tua tidak becus, tidak bertanggung jawab menjadi orang tua dalam mendidik anaknya, maka pada saat itu
dia anak tersebut menjadi pintu paling besar memasukkan orang tua ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin orang-orang yang dipimpinnya, rakyatnya. Pemimpin kecil, suami memimpin istri dan anak-anaknya. Nah, pada hari si pemimpin ini mati, dalam keadaan dia sedang berbuat penipuan terhadap rakyatnya, terhadap istri dan anak-anaknya. Maka ancamannya, melainkan Allah telah haramkan atasnya surga. Di sini lihat beratnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Ancamannya surga atau neraka. Tapi tadi saya katakan, orang ustadz kalau bicara tentang surga dan neraka nggak akan masuk ke dalam hati jamaahnya kalau seandainya jamaahnya itu kurang percaya tentang surga dan neraka. Orientasinya mendewanya terlalu dunia, gitu. Terlalu tinggi angan-angannya. Gak masuk itu surga dan nerakanya. Nah, ada faedah menarik dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Dan saya sebutkan faedah ini untuk agar orientasi kita akhirat. Beliau mengatakan, Imam Ibnul Jauzi berkata, aktsaru man yamutu fis syubban. Yang banyak meninggal adalah orang-orang yang masih muda. Wa aqallu man yamutu asy-syaikhan. Dan yang paling sedikit meninggal adalah orang-orang yang sudah tua. Paling sedikit meninggal. Yang paling banyak orang-orang yang muda yang meninggal. Paling sedikit yang meninggal orang-orang yang sudah tua. Makanya sangat sedikit orang yang sampai umur tua, ratusan. Ini semua pelajaran bagi kita. Bahwa jangan nunggu ubanan, encok, asam urat karena tua, prostat karena tua untuk mati. Mati tidak menunggu umur tua. Dan setelah mati ada kehidupan. Dan ini bagus untuk orang tua masukkan ke dalam hatinya. Agar dia benar-benar memperhatikan pendidikan dan pengajaran anaknya. Selama dia masih di rumah. Anak-anak Anda yang Anda orientasikan masuk ke dalam pesantren itu akan hanya bersama Anda sampai umur 12 tahun. Yang kebanyakan waktunya di sekolah paling berapa jam? Masuk 7:30, keluar jam 1, sekitar 5 jam saja di sekolah. Sisanya bersama Anda. Sisanya bersama orang tua. Ketika dia masih umur sampai 12 tahun. Beda hal kalau seandainya di SMP, SMA, kalau sudah pesantren, maka waktunya banyak di lembaga pendidikannya. Liburan paling 20 hari, paling banter. Itu yang saya rasakan sekarang. Dan itu yang saya rasakan dari mulai kecil, sampai saya punya anak sekarang di pesantren. Begitulah kehidupan. Maka frame time dalam mendidik anak ini sekarang ini. Ketika anak-anak bapak, ibu dari mulai 1 sampai 12. Ini yang paling utama. Setelah itu mereka bersama ustadznya, bersama lembaga pendidikan, pesantrennya. Bahkan ada sebagian santri saya, libur sehari 2 hari ingin pulang lagi pesantren. Di rumah bosan. Gak ada teman.
Abdullah nggak ada teman dia. Teman-teman SD-nya nggak ada, teman-teman di kampungnya nggak ada. Bosan dia. Ingin pulang kembali ke pesantren. Nah ini, maka hati-hati sekali. Jangan sampai anak menjadi pintu terbesar bagi orang tua masuk ke dalam nerakanya Allah. Diharamkan atasnya neraka. Maksud diharamkan di sini adalah seseorang saking lamanya di dalam neraka, akhirnya seperti diharamkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi besarnya dan beratnya orang tua, yaitu jangan sampai anak itu menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Al-Khashkhash Al-Ambari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li." Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaku anak laki-lakiku. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ibnuka hadza?" Ini anakmu laki-laki? Qultu na'am. Iya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berpesan. Pesan ini untuk semua orang tua. La tajni alaih wa la yajni alaih. Jangan kamu berbuat kriminal kepadanya dengan mendidikkan yang tidak benar, mengajarkan yang tidak benar, ya. Dan jangan sampai anakmu penyebab kamu dihukum kelak di hari kiamat. Hati-hati. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Lihat lagi hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intafa min waladihi liyafdhahahu fid dunya, fadhahahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad qisasun biqisas." Siapa yang menjauhkan anaknya dari pendidikan yang benar agar dia celaka di dunia gara-gara orang tuanya tidak becus, gara-gara orang tuanya asal-asalan. Dan saya berpesan ini, bukan hanya bapak yang dituntut, saya lebih dituntut lagi. Di sana banyak cerita-cerita dunia kelam anak ustadz. Saya mau jadikan judul kajian tuh. Ya. Dunia kelam anak ustadz. Anak ustadz ngerokok, anak ustadz nonton film, anak ustadz main bioskop, anak ustadz main wanita. Jangan antum kira mereka ini malaikat-malaikat. Cuma pintar memutar kata-kata berceramah di hadapan jamaah. Pendidikan anak beda lagi. Ini hati-hati, mari kita bersama-sama. Barang siapa yang menjauhkan dari anaknya pendidikan yang benar agar menghinakan anaknya di dunia, maka Allah akan hinakan orang tua tersebut pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Qisas, kesalahan dibayar dengan kesalahan. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, beratnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dan juga mengajari anak. Yang ketiga, orang tua akan merasakan pahala atau sebaliknya dosa akibat pendidikannya terhadap anak-anaknya dan juga pengajarannya. Ini yang ketiga. Orang tua akan merasakan pahala atau merasakan dosa akibat pendidikan dan pengajarannya kepada anaknya. Penjelasannya begini. Memang asal hukum manusia dia akan dihisab sesuai dengan amalnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." Dan sesungguhnya manusia
tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan, dia perbuat. Dia akan mendapatkan itu. Dia akan mendapatkan hasil dari perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, dia akan mendapatkan pahala. Kalau perbuatannya buruk, dia akan mendapatkan dosa. Dia tidak akan menanggung dosa orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pelaku dosa tidak akan menanggung dosa orang lain, dia akan menanggung dosanya sendiri. Tetapi karena orang tua dia adalah pokok dari anak, maka orang tua bisa menjadi penyebab anak tersebut baik atau anak tersebut buruk. Dari sinilah akhirnya orang tua akan kecipratan dari apa yang dilakukan oleh sang anak. Kalau seandainya anaknya berbuat baik, kecipratan pahala kebaikan. Kalau seandainya berbuat buruk, kecipratan dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33, "Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd." Keturunan akan mengikuti pokoknya. Kata Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, "Fahasalat tanasubu wat tashakulu fil akhlaqi wal khilqah." Akan terjadi kesesuaian antara orang tua dengan anak, kesamaan antara orang tua dengan anak di dalam akhlak, sifat yang sudah terbiasa yang dia miliki, dan di dalam bentuk rupa. Kalau seandainya pian keluar anak ya berkulit hitam, kribo, sedangkan abah mamanya putih, rambutnya lurus, nah ini perlu dipertanyakan. Dari mana ini? Sekalinya jar bini, oh ada buyutku orang Afrika. Ya, karena akan sama anak dengan orang tua. Dan manusia, terutama anak kita, akan sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ingat itu baik-baik. Perhatikan ucapan Anda di dalam rumah. Kelakuan Anda di dalam rumah. Nah, saya berpesan kemana waktu liburan kepada wali-wali santri saya. Kalau seandainya kebiasaan wali santri saat sebelum liburan anak megang handphone, maka mohon 20 hari jangan sibuk dengan handphonenya. Minimal 20 hari. Bagus lagi kalau dilanjutkan. Yang tidak pernah sholat ba'diyah, qobliyah, yang tidak pernah murajaah Quran, yang tidak pernah baca Quran. Mohon saat santriku libur, maka baca Quran. Karena manusia sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Saya sering dijemput oleh panitia kajian, maka saya bisa mengetahui orang ini apa yang dia lakukan kalau sedang sendirian dengan gumaman yang dia lakukan. Kalau suka dengar dangdut koplo, gumamannya dangdut koplo. Kalau suka mendengar kajian, yang dibicarakan kajian. Kalau suka mendengar sholawatan, maka yang digumamkan, manusia sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Apalagi anak kita. Dan itu ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya maksudnya mengakui Allah sebagai Tuhannya, penciptanya. Itu fitrah.
Kemudian fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya yunassirani, menjadi Nasrani, au yuhawidani, menjadi Yahudi, au yumajjisani, atau menjadi Majusi. Kata atau huruf fa di dalam hadis tadi fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Fa ini adalah fa'us sababiyah, fa penyebab. Kedua orang tuanya lah penyebab utama anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Meskipun guru di SD mengajari anaknya agar beradab sampai bebuihan muntung, tapi orang tuanya di rumah mengajarkan dan memperlihatkan kepada anaknya yang tidak beradab, dan porsi hidup anak lebih banyak bersama orang tuanya, dia akan terpengaruh. Yang di sekolah hanya sebatas sekian persen saja masuk ke dalam dirinya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya sering mengulang-ulang cerita. Dulu waktu masih di kota Dammam, kerajaan Arab Saudi. Ada seorang tenaga kerja yang istrinya juga ikut di sana. Bertanya kepada Ummu Thuraya, pada istri saya. Tolong tanyakan ke Ustadz. Mengapa anak saya yang baru umur 5 tahun kalau marah kepada saya, itu memanggil nama saya, berteriak, kemudian mengucapkan segala macam binatang buas yang ada di dalam kebun binatang. Saya katakan, tanya kepada ibu tersebut, suaminya kalau lagi marah bagaimana? Ini umur saya kurir, kata Ustadz, suami ibu kalau lagi marah bagaimana? Persis. Berarti yang mengajarkan anaknya seperti itu adalah orang tuanya. Ini. Maka poin yang ketiga, beratnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak adalah bagaimanapun orang tua akan kecipratan dari perbuatan anak. Terutama jika orang tua memiliki andil besar, dan memang orang tua memiliki andil besar dalam sebab anak itu menjadi orang yang saleh atau menjadi orang yang taleh. Kebalikan saleh, taleh dalam bahasa Arabnya. Orang yang tidak baik. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu mithlu ajri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada kebaikan, orang tua yang mendidikan anaknya kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala apabila sang anak tersebut mengerjakan kebaikan tersebut. Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, penyimpangan, ya, maka anak orang tua akan mendapatkan kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Orang tua akan mendapatkan atas apa yang dia ajarkan, dia didikkan kepada anak-anaknya. Ini sisi yang ketiga, beratnya tanggung jawab orang tua. Sisi yang keempat, anak ini termasuk yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kita sebagai suami bertanggung jawab atas anak dan istri kita. Istri dan anak-anak kita. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka bertanggung jawab semua itu. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, al-walidu yus'alu an waladihi yaumal qiyamah qabla al-waladi yus'alu an walidihi.
Orang tua akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang pendidikan dan pengajaran terhadap anaknya. Ya. Dan saya ingin menekankan di sini, makanya saya katakan di awal tadi, pengajian itu untuk orang tua yang berumur SD ke bawah. Maka jangan terlalu berharap banyak dengan sekolahan Anda. Kita tidak meremehkan para pengajar dan juga para guru, ustadz-ustadzah yang ada di sekolahan kita. Tetapi persentase kebersamaan anak masih lebih banyak dengan orang tua. Beda kalau salahnya di pesantren. Orang tua berhak untuk komplain beberapa hal. Karena waktunya 24 jam dia bersama dengan kiainya, ustadz-ustadznya, ustadz musyrifnya, guru-gurunya di kelas. Tetapi kalau umur SD dan sebelumnya, maka dia bersama dengan orang tuanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua akan ditanya sebelum orang anaknya di hari kiamat. Dan anak termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nikmat akan ditanya oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah pemberian Allah kepada kalian, wahai para orang tua. Dan setiap pemberian akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman di dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya kelak pada hari kiamat. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu wa iyyakum, para wali murid dari SD, ITK, Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Poin yang keempat adalah hal-hal yang wajib diajarkan dan dididikkan oleh orang tua selama mereka berumur dari umur 1 sampai 12. Ya, wah Ustadz itu kan tugasnya sekolah. Kalau gitu ngapain saya bayar mahal-mahal? Maka jawabannya, iya, kita bekerja sama dengan pihak sekolah agar juga mengajarkan anak-anak kita. Para ikhwah, yang pertama, hal yang wajib harus dilakukan adalah mengajari anak Anda membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan makhraj yang benar. Membaca dulu, jangan menghafal. Saya sudah diskusi dengan beberapa yang mempunyai lembaga pendidikan dan semuanya hampir sepakat dengan saya. Bahwasanya untuk secara generalisir umum, maka manusia atau anak dari umur 0 sampai 12 tahun lebih baik diajari membaca Al-Quran sampai lancar. Kalau ingin tahu selancar apa? Selancar Imam Sudes. Nah, itu batasannya. Mudahnya itu. Disodori mushaf Al-Quran, dia bisa. Dari surat manapun dia bisa. Dan bagus bacaannya, bukan hanya sekedar suara. Semua orang berbeda-beda. Ya, Allah berikan hikmah pada penciptaannya. Meninggikan satu dengan yang lainnya pada keindahan suara. Makanya ada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau terkenal dengan suara yang bagus. Sampai-sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaannya, maka beliau berkata, "Lau alimtuka tasma' la habbartuha tahbira." Kalau aku mendengar engkau, kalau aku mengetahui engkau wahai Rasulullah SAW mendengar bacaanku Al-Quran, aku akan lebih perbagus lagi. Ya, jadi tidak semua orang diberikan keindahan suara, tetapi semua orang bisa belajar
untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik sesuai dengan tajwidnya dan benar sesuai dengan makhrajnya. Itu yang paling utama. Bahkan ini jujur saya, ketika tes PSB 04, saya wajibkan kepada panitia PSB 04 di Pesantren dan Ilmu untuk offline. Harus datang ke pesantren. Saya tidak percaya lagi dengan online. Karena dibungulinya kita pakai joki. Ya. Yang mengerjakannya pakai joki. Ngerjakan soal. Meskipun hafalannya atau baca Qur'annya sendiri. Tapi jarak antara membaca Al-Quran dengan ini ada waktu sehingga bisa diajari dengan baik dan benar. Padahal kita sudah memilih ayat yang susah. Nah, ketika PSB 04 ini, angkatan keempat berarti, karena dia langsung datang ke pesantren, maka ada anak-anak yang secara akademisi turun. Tetapi Al-Qur'annya rekomendasi. Kita lebih dahulukan. Bukan hafalannya yang saya minta. Tetapi baca Qur'annya. Sebagian orang tua sekarang termotivasi agar anaknya menjadi hafiz. Ingin semuanya seperti Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Qur'an. Ya akhi, itu manusia pilihan. Itu manusia pilihan. Tapi kalau manusia yang umum, maka dia dari umur 0 sampai 12 belajarlah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dari mulai huruf hijaiyahnya, lalu setelah itu metode-metode yang dipakai, lalu naik kepada Al-Qur'annya. Usahakan dia hatam. Umur 12 tahun dia sudah bisa menghatamkan. Saya kalau boleh cerita tahaddusan bin ni'mah, Abdullah sebelum dia ke pesantren, dia sudah hatam setiap Ramadan bisa 2 sampai 3 kali hatam. Karena yang dididikkan adalah membaca Al-Qur'annya. Bukan hanya sekedar hafalannya. Saya dapati ada orang tua di Jakarta, mantan figur publik, bercerita kepada saya lewat by phone. Ustaz, anak saya sudah hafal 5 juz. Coba boleh saya tes Pak? Boleh. Ternyata jauh dari harapan. Ya. Maka apalagi di sini ada Ustadz Farhan, perhatikan benar-benar tajwid dan makhraj. Ini yang wajib untuk dijaga oleh orang tua, diajarkan. Dan di dalam Al-Quran fihi barakah. Mengajari anak Al-Quran terlebih dahulu dan paling utama, maka ada keberkahan pada anak tersebut. Dan kalau sudah berbicara masalah keberkahan ini sulit dihitung dengan matematik manusia. Hitungannya hanya dengan iman. Anak tersebut mudah dipadahi, anak tersebut mudah diajak untuk kebaikan, anak tersebut tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan orang tuanya, anak tersebut. Keberkahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin." Dan saya berpesan kepada pengurus sekolah dasar Islam Tahfidz Quran Imam Syafi'i agar memiliki target lulusan. Dan itu dijual kepada para orang tua. Target lulusan kami A, B, C, D. Target lulusan yang pertama dan paling utama lancar membaca Al-Quran. Bukan menghafal. Boleh kemudian ditambahi menghafal sekian juz Al-Quran. Karena sampai kepada pesantren-pesantren tahfidz Quran yang memang dia dibangun hanya untuk menghafal Quran, mereka tidak akan nanya atau tidak akan menjadi sebuah poin besar anak Anda diterima atau tidak dari sisi hafalannya. Tetapi dilihat dari sisi lancar enggak
bagus nggak tajwid dan makhrajnya, itu yang dilihat. Karena standar dari pesantren, itu terutama pesantren tahfidz atau pesantren yang memang fokus kepada tahfidz Quran, mereka sangat berbeda standarnya dari sisi makhraj dan dari sisi tajwidnya. Ini poin pertama. Sebutkan target lulusan SD ITK Imam Syafi'i. Jual itu. Berani itu. Berani kita kepada wali murid kita. Target lulusannya akan seperti ini. Hafal Al-Quran. Juz 30, juz 29, juz 28. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Ya, saya ingin seperti itu SD ITK Imam Syafi'i Banjarmasin, benar-benar keluar, disodorin mushaf, dia baca dengan baik dan benar. Ayat manapun. Nah, ini baru just. Dan itu dibimbing oleh orang tuanya juga di dalam rumahnya. Kemudian yang kedua yang wajib diajarkan kepada anak-anak adalah tata cara berwudu, bertayamum, dan mandi junub. Ustadz, itu kan ajaran di sekolah. Maka jawabannya iya. Dan orang tua wajib memiliki pengetahuan akan hal itu. Makanya kemarin saya kajian di Jogja, judul kajian saya tahapan belajar dalam agama Islam. Jika Anda ingin mendidik anak Anda menjadi anak yang menjadi santri, penuntut ilmu, nanti kelak berdakwah, menjadi ahli ilmu, maka dia harus memiliki tahapan tersendiri. Tapi jika anak Anda proyeksikan untuk menjadi hanya sebatas seorang muslim yang taat, yang tahu tata cara sholat, maka cukup diajarkan rukun Islam, rukun iman. Sudah mencukupi bagi kehidupannya. Ya, tapi kita kan tadi proyeksinya ini. Maka pada saat itu ajarkan dia berwudu dengan baik dan benar. Bertayamum, kemudian mandi junub. Ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak SD, setelah SD dia masuk ke pesantren umur 13 tahun, 14 tahun pada balik. Keluar jerawat-jerawat, suara mulai parau. Sampai ada santri saya bertanya kepada saya, dia mungkin belum balik, tapi dia baru santri baru. Kepolosan dia bertanya, Ustadz, bagaimana cara membesarkan suara seperti Ustadz? Anak-anak lulusan SD, subhanallah. Ya, maka ajarkan tata cara wudu, tayamum dan mandi junub. Kenapa? Karena umur 7 tahun dia sudah wajib diperintahkan sholat. Ingat, cuma perintah ya para orang tua, tidak ada pemukulan. Perintah, tidak ada ancaman, sekedar perintah. Muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintah. Baru boleh dipukul saat umur 10 tahun ketika dia tidak sholat. Itu pun pukulannya bukan karena balas dendam. Ikam kada tahu, kayak ikam dulu kayak ini nah rasanya. Ini balas dendam katanya. Tidak. Tetapi seperti orang misalkan nih, anak sedang tidur, belum sholat maghrib, ketiduran karena kecapean main, maka dibangunkan. Ah, itu maksudnya. Bukan mukul untuk menyakitkan, tetapi untuk mengingatkan anak tersebut wajib sholat. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga, tata cara sholat. Kenapa? Karena sebagaimana sudah saya sebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, anak tersebut diwajibkan sholat, diperintahkan untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun. Terutama anak-anak perempuan, hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Harus
ada keterbukaan anak perempuan dengan orang tuanya, baik orang tua perempuan ataupun orang tua laki-laki, bapak atau ibu. Tentang darah kebiasaannya. Biasanya anak-anak, terutama anak-anak zaman sekarang karena tontonan, makanan, akhirnya membuat dia haid lebih cepat. Membuat dia dewasa karbitan. Cepat dewasanya. Maka umur 9 tahun kadang-kadang sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha sudah haid. Maka itu bukan hanya diperintahkan tetapi diancamkan sudah. Kalau sudah baligh maka masuk kepada ancaman. Bahwa kamu berdosa. Diancam siksa jika tidak sholat. Ajarkan tata cara sholat yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya adalah diajarkan beberapa surat pendek agar dia bisa membacanya saat dia sholat. Beberapa surat pendek, Al-Fatihah. Dengan pelafasan yang benar. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian surat paling favorit, Inna A'tayna. Ya. Dan seterusnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama juga diajarkan saat anak bahkan sudah bisa diajak berpikir, misalkan umur 4 tahun, umur 5 tahun sekarang sudah bisa, yaitu adab bergaul. Ajarkan kepada anak-anak kita adab bergaul sebelum dia masuk TK bahkan. Sebelum dia masuk SD apalagi. Adab bergaul terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua umurnya. Adab bergaul. Bagaimana lewat di hadapan orang tua, berbicara dengan orang tua yang lebih tua umurnya, memberikan salam, mencium tangan, berjabat tangan, dan seterusnya. Ini beberapa poin yang benar-benar wajib diajarkan kepada anak-anak tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diajarkan juga kepada anak-anak wajib adalah doa-doa keseharian serta zikir pagi dan sore. Sehingga anak-anak masuk pesantren kelak tanggal umur 13 ke atas, mereka sudah memahami doa-doa tersebut. Ya. Karena umur 0 sampai 12 itu adalah umur emas bagi anak. Membiasakan hal yang baik pada umur tersebut. Lihat ceritanya Umar bin Abi Salamah, riwayat Bukhari. Ketika beliau berkata, kuntu gulaman fi hijr Rasulullah SAW. Aku waktu itu berumur gulam. Gulam itu antara 1 sebelum 10. Mungkin umurnya 5 tahun. Ya, yang bisa masih dipangku. Waktu itu dalam keadaan makan. Pakai nampan besar. Makan bersama-sama. Kemudian beliau dipangku oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau makan. Ternyata tangannya ke sana kemari. Nah, tangannya ke sana kemari. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, qul sammillah, qul biyaminik, wa qul mimma yalik. Wahai anak gulam, berumur 1 sampai sebelum 10. Ucapkanlah bismillah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW langsung. Makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Anak-anak kan biasanya, oh di situ dagingnya, dia malah ke sana kemari. Ya. Nah ini ada permasalahan adab. Ustaz kalau di hadapannya cuma sambalnya kayak apa? Maka jawabannya sambalnya ke tengah kanan. Ya, yang dagingnya andak di tengah sehingga bisa makan bersama-sama. Baik. Yang menarik adalah Umar bin Abi Salamah setelah Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tua, ya. Maka beliau meriwayatkan hadis ini, kata beliau, "Fakanat tilka ti'mati ba'du." Maka itulah, semenjak itulah tata cara aku makan. Lihat, maksud saya anak itu sangat-sangat menyontoh. Maksud saya umur 0 sampai 12 adalah umur emas untuk dia belajar mencontoh yang baik-baik. Ya, mencontoh yang baik-baik. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang lain-lainnya bisa menyusul, seperti misalkan saya ingin contohkan yang diperlukan nanti kelak di pesantren, menulis Arab, belajar menulis Arab. Meskipun nanti di pesantren dia akan diajari. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari matan-matan akidah yang kecil-kecil, apalagi di zaman sekarang masih banyak sekali rekaman-rekaman yang bisa diambil manfaatnya, seperti misalkan matan al-usul ats-tsalasah, 3 pokok landasan akidah Islam, kemudian al-qawaidul arba', 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Ini diajarkan saat mereka masih umur SD, 0 sampai 12 tahun. Nah, sekarang yang terakhir, hal-hal yang diharamkan bagi orang tua untuk melakukannya di hadapan anak-anaknya. Yang paling utama adalah mencontohkan yang buruk, seperti berdusta, ingkar janji. Ini sangat-sangat diharamkan bagi orang tua mencontohkan yang buruk. Berkata kasar, melalaikan ibadah, melanggar maksiat, melanggar larangan maksud saya. Maka ini sangat dijauhkan. Seperti misalkan masalah tadi, ingkar janji, berdusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di rumah Abdullah bin Amir. Waktu itu ibunya memanggil, ya bunayya, ta'ala u'tik. Wahai anakku sayang, ayo ke sini, aku kasih engkau sesuatu. Beliau bertanya kepada ibunya, Rasulullah SAW bertanya kepada ibunya, "Idza ataki famadza aradti an tu'tiyah?" Jika anakmu kelak datang, apa yang engkau ingin kamu kasih? Karena sudah janji mau ngasih. Maka sang ibu berkata, "U'tihi tamran." Aku akan kasih dia kurma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata beliau, "Illam tu'tihi kutibat alaiki kizbah." Jika engkau tidak jadi ngasih karena sudah janji, maka dituliskan untukmu atau atasmu dosa mengajari dusta. Berarti semua dusta yang akan dilakukan oleh anak, maka akan kecipratan dosanya orang tua. Nih beratnya ya, hati-hati. Jangan sampai membiasakan anak untuk didustai. Karena berarti sang anak akan menganggap bahwa dusta itu boleh. Ingkar janji itu boleh. Nah, ini ada cerita menarik. Ada santri saya, dia semangat menghafal Quran. Padahal kita memiliki target-target, batasan-batasan. Tapi dia mau terus menghafal. Ternyata ada motivasi. Apa motivasinya? Orang tuanya bilang, kamu masuk pesantren ya. Rupanya anaknya nggak terlalu mau, tapi dipaksa. Kamu masuk pesantren, hafal 5 juz, habis itu kamu boleh pindah. Makanya dia kejar agar bisa pindah cepat. Nah ini tidak boleh berjanji yang seperti ini. Jangan sampai ingkar janji.
Orang tuanya bilang, "Nak, tidur siang." Kalau tidur siang, setelah asar kita ke Kimul. Ya. Maka saya tanya kepada Bapak Ibu, bisa tidur enggak? Anaknya bisa tidur enggak? Hah? Enggak. Kimul, kimul, kimul. Enggak bisa tidur. Hah? Jam 4 habis asar, anaknya pergi ke kamar, orang tuanya tidak mendapati orang tuanya. Ada di dalam benak sang anak, oh boleh ingkar janji. Boleh ingkar janji. Ini. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Berkata kasar, ini yang lagi ramai. Berkata kasar, jauhi untuk berkata kasar. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Maka coba jadikan ini sebagai hal yang sangat diingat oleh anak terhadap kita orang tua. Oh enggak mungkin. Bapak saya enggak mungkin dusta. Bapak saya, ibu saya enggak mungkin dusta. Itu yang dikenal oleh dia. Itu yang dibanggakan oleh dia. Jadikan itu sebagai sifat. Apa sih bedanya sifat dengan adab? Sifat itu kalau dilakukan tanpa berpikir panjang karena sudah terbiasa dalam dirinya, itu sifat. Adab berkaitan dengan ucapan perbuatan yang baik-baik. Jadi dia sudah terbiasa, terkondisikan, tabiat dia sudah terbiasa dengan sifat-sifat yang baik. Maka saya tidak heran ada umur dulu di media sosial, lama sekali. Umur 3 tahun, ngerokok, kata-kata kasar, kata-kata kotor. Nah, itu pasti lingkungannya. Maka hati-hati dijauhi. Ya, yang berkata-kata kasar. Kemudian melalaikan ibadah. Ini anak akan ikut. Diajari di sini di SD agar baca Quran. Gurunya, ustazahnya sampai bebuian muntungnya, nah nanti diulangi. Nanti diulangi. Bapaknya, ibunya nggak pernah baca Quran, nggak mungkin bisa. Apalagi saya berbicara, makanya dari awal saya katakan ini pengajian untuk untuk orang tua yang berumur anaknya 12 tahun ke bawah. Karena dia masih bertemu dengan orang tuanya. Beda kalau saya ngomong di pesantren dengan santri-santri saya akan mengatakan la ya'mal li nafsika illa ant. Tidak ada yang berbuat untuk dirimu kecuali kamu. Orang tuamu sudah enggak ada urusan. Beda sekarang umur 12 tahun ke bawah itu dengan orang tuanya masih. Ya, kalau di pesantren enggak. Dia sudah benar-benar mandiri melakukan apa-apa sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Dan metodologi pengajaran yang paling tinggi dan paling jitu, paling manjur dalam Islam adalah contoh yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Begitu juga dalam surat Al-Mumtahinah ayat 4, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim." Telah nampak bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadilah orang tua yang mempunyai sifat seperti sifatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mempunyai 5 sifat yang dengannya beliau menjadi Khalilullah. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang ummah. Ummah itu artinya pemimpin yang dicontoh yang baik, yang disuri tauladani. Ini yang paling pertama, ummatan qanitan, ahli ibadah. Jangan sampai ya anak-anak kita diajari di sini
bagaimana membaca Al-Quran, sholat tepat pada waktunya, orang tuanya di rumah tidak mengajarkan itu. Jangan sampai anak-anak kita di sini, bahkan saya dapati beberapa lembaga pendidikan di Jakarta, mereka sampai membuat modul buku tersendiri akibat ingin mengeluarkan hal-hal yang buruk dari buku tersebut. Ya, jangan sampai kita mempunyai buku mata pelajaran tersendiri yang bersih, tetapi di rumah diajarkan yang buruk-buruk, ditontonkan yang buruk-buruk. Nah, ini namanya sama saja tidak akan bermanfaat pada anak-anak tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan, jangan mencontohkan melalaikan ibadah. Melalaikan ibadah. Terutama sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Terutama sholat, karena sholat adalah tiang agama. Itu poin yang pertama, mencontohkan yang buruk. Baik itu di dalam dusta, di dalam perkataan kotor, ingkar janji, melalaikan ibadah, ataupun bermaksiat. Terutama maksiat-maksiat yang sangat tercela dilakukan oleh seorang muslim. Jangan sampai anak kita mengetahui kita melakukan itu. Demi anak kita agar mereka tidak mencontoh. Ya. Dan bukan berarti kalau kita tidak ketahuan anak boleh, bukan. Ini kan berbicara dengan anak maksudnya. Jangan sampai mengetahui. Kita melakukan maksiat, mendengar yang haram, melihat yang haram, terutama di zaman sekarang, ya, susah. Mendengar yang haram, melihat yang haram, susah untuk dijauhi. Tapi susah tersebut harus kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, yang haram dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah mendoakan yang buruk terhadap anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala amwalikum wala ala anfusikum wala ala auladikum." Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, atas anak kalian, atas pembantu kalian, atas harta kalian. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fiha ata'un fayastajiba lakum. Yang artinya, tidaklah kalian bertepatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah waktu yang Allah mengabulkan doa di dalamnya, maka Allah mengabulkan ucapan tersebut. Ya, hati-hati. Jangan mendoakan keburukan. Seberapa besar pun kesalahan kita kepada anak kita. Karena lisan orang tua sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Mempunyai kans, kesempatan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahibati hafizakumullah. Itu tadi hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan berdoalah dengan doa-doa yang baik. Seperti dalam surah Al-Furqan ayat 74, Ali Imran ayat 38, surat As-Saffat ayat 100, Ibrahim ayat 40, kemudian Al-Ahqaf ayat 15. Itu doa-doa orang tua untuk anak. Doa-doa orang tua untuk anak. Saya ada kisah, ada seorang Ustadz besar, beliau kalau ada sesuatu, beliau minta doa sama orang tua. Sesuatu kesulitan gitu. Entah itu harta, entah itu apa. Beliau minta, doakan. Dan Allah mengabulkan. Ini menunjukkan doa orang tua itu sangat kabul. Ya, jangan lupa surah Al-Furqan ayat 74, Ali Imran ayat 38, As-Saffat ayat 100, Ibrahim ayat 37, kemudian Ibrahim ayat 40, Al-Ahqaf ayat 15. Terakhir,
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis, yaitu seseorang ketika mendidik dan mengajari anaknya, maka jauhilah memukul dan berkata atau berbuat kasar terhadap anak. Terutama di bagian-bagian vital sang anak. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kemaluan, bagian-bagian vital sang anak. Jauhi berbuat kasar kepada anak-anak kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la ya'ti fi syai' illa zan." Yang artinya sesungguhnya kelembutan tidaklah datang pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Jangan sampai dikenal kita orang tua dikenal oleh anak suka mukul, suka berbuat kasar. Jangan sampai. Jangan sampai saat anak tersebut sudah tua, yang dikenal dan diingat oleh anak adalah kekasaran orang tua. Jangan sampai. Saya ingat hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah dipangku oleh Rasulullah SAW di atas pundak. Dan sebelumnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika sudah tua, beliau ditanya oleh seseorang, "Ma tadhkuru min jantik?" Wahai Hasan, engkau kan cucu Rasulullah. Apa yang engkau ingat dari kakekmu? Maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma pasti akan menyebutkan yang paling dia ingat dan paling berkesan dalam hidupnya. Apa itu? Pengajaran agar tidak mudah memasukkan sesuatu yang tidak halal ke dalam mulut. Nah, maksud saya jangan sampai kita sebagai orang tua yang diingat oleh anak kita adalah bahwa abahku suka memukul, menendang, membanting. Ini pegulat namanya. Ya, mamaku suka mengibit. Maka biru menggibitan sidin. Ya, jangan. Maka jauhi hal-hal tersebut. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan kita untuk memukul, tetapi untuk mengingatkan, bukan untuk menyakiti. Dan memberikan punishment tidak harus dengan memukul. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Ada hadis ya yang tentang pemukulan ini, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "La yudrabu fawqa 10 aswatin illa fi haddin min hududillah." Tidak boleh dipukul lebih daripada 10 kali pukulan kecuali karena melanggar hukuman had dari had-had Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis yang lain, la tadribil wajh. Jangan kalian memukul wajah, menempeleng. Ya, maka ini tidak diperbolehkan bagi seorang yang sudah belajar ilmu agama untuk berbuat kasar, keras, dan zalim terhadap anak-anaknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Baik, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang disampaikan. Selanjutnya barangkali sambil menunggu pertanyaan dikumpulkan Ustaz, Pian bisa memberikan kuis atau pertanyaan yang nantinya ayah dan bunda yang bisa menjawab kita berikan hadiah insyaallah. Pertanyaan pertama untuk bapak-bapak. Siapa sahabat Nabi yang ibunya dilarang untuk berdusta? Pertanyaan yang kedua untuk ibu-ibu. Siapa sahabat Nabi yang diajari oleh Nabi tata cara makan?
Nah, ada? Baik, bagi ayah dan bunda yang ingin menjawab pertanyaan atau kuis tersebut, silahkan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Ibu-ibu ada? Bapak-bapak ada? Calon ibu-ibu ada? Calon bapak-bapak ada? Kita cari pertanyaan yang lain. Atau ya, pertanyaan yang lain. Yaitu, ibu-ibu, silakan Bu. Umar bin Adi Salamah. Itu pertanyaan untuk bapak-bapak. Betul? Ya, betul. Pertanyaan untuk ibu-ibu tadi apa? Tata cara makan. Iya, betul. Umar bin Abi Salamah, mana hadiahnya? Nanti dikasih ya. Baik. Bapak-bapak, 1-0 nih dengan ibu-ibu ya. Pian berpikir apa? Ngantuk kan nih? Baik. Pertanyaan yang kedua untuk ibu-ibu adalah apa atau mengapa anak merupakan beban yang sangat berat bagi orang tua atau tanggung jawab yang sangat berat bagi orang tua. Mengapa anak merupakan tanggung jawab yang sangat berat bagi orang tua? Bismillah. Tafadhali. Yang pertama Ustadz, karena tidak semua orang dianugerahi anak. Kemudian yang kedua, orang tua yang tidak becus atau tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, maka anaknya akan menjadi pintu terbesar masuk ke dalam neraka. Kemudian orang tua juga akan merasakan pahala atau dosa akibat pendidikan dan pengajaran kepada anaknya. Kemudian anak juga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang anaknya di akhirat. Barakallahu fiik. Baik. Bapak-bapak. Kita ganti kah pertanyaannya? Pertanyaannya adalah yang diganti nih yang pertama ya. Yaitu tahun berapa ulun turun ke sini? Munyak lo mencari pertanyaannya. Nah, tafadhol. Tahun berapa saya turun ke Banjarmasin? 2013. Baik. Ya. Daripada kalah lawan binian dengan pertanyaan itu. Baik, pertanyaan yang kedua untuk bapak-bapak yang berkaitan dengan materi kita, yaitu apa saja yang diharamkan bagi orang tua untuk mengerjakannya terhadap anak-anaknya. Nah, beliau mengatakan pertama berdusta, ingkar janji, lalai beribadah, bermaksiat, dan semisalnya. Itu semuanya masuk ke dalam satu poin. Apa itu? Mencontohkan yang buruk. Nah, yang kedua, selain hal-hal yang disebutkan tadi, itu masuk ke dalam mencontohkan yang buruk. Nah, mendoakan keburukan untuk anak, ya. Dasar nih, anak kada pintar-pintar, ngalih benar diajari, gak boleh terhadap anak, ya. Dan subhanallah ya para ikhwah, ada seorang anak kemarin saya dapati, bukan santri, pokoknya di luar, saya dapati beliau curhat kepada saya. Saya itu Ustadz ingin belajar baik, ingin belajar semangat, tapi orang tua sudah underestimate dulu dengan saya. Ini hati-hati perkataan ini.
Banyak saya dapati anak-anak putus asa gara-gara perkataan orang tua. Dan biasanya ini membandingkan. Ikam ini kadang kayak kakak Ikam, coba lihat tuh kakak Ikam. Mulai saat itu tertanam pada dirinya dia tidak akan bisa lebih sukses dari kakaknya. Dia dibikin underestimate oleh orang tuanya. Nah, ada lagi yang ketiga. Nah, ketiga, orang tua yang diharamkan untuk melakukannya terhadap anaknya, berbuat kasar. Setelah ini, setelah pengajian ini tidak ada lagi ya main tendang, banting. Dulu orang tua sebagian ada drum, orang Banjar banyak drum dulu. Ya. Anaknya terlambat masuk ke dalam rumah, masukkan drum. Nggak ada lagi, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Dan saya ingin menambahkan tadi ada beberapa poin bahwa memberikan punishment, hukuman terhadap anak, yang pertama, kalaupun memukul tidak boleh lebih dari 10. Tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh memukul di tempat-tempat yang vital. Dan tidak memukul dalam keadaan marah. Dan memukulnya setelah umur 7 tahun. Ya, setelah umur 7 tahun. 5 syarat memukul anak. 5 syarat memukul anak. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 10. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yujladu fawqa 10 jaladatin illa fi haddin min hududillah. Tidak dipukul lebih daripada 10 kecuali di dalam had Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh memukul wajah, menempeleng. La idza daraba ahadukum falyajtanibil wajh. Jika salah seorang dari kalian memukul, maka jauhkanlah memukul wajah. Wala yaqul qabbahallahu wajh. Dan tidak boleh mengucapkan semoga Allah memburukkan wajahmu. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak memukul di tempat yang sangat sensitif. Wajah, perut, kemaluan, ya, tidak diperbolehkan. Yang keempat, tidak memukul dalam keadaan marah. Yang kelima, anak yang dipukul ketika mereka sudah berumur dalam masa tamyiz, yaitu umur 7 tahun ke atas. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk kepada beberapa pertanyaan. Bagaimana tips melancarkan anak Al-Quran, membaguskan bacaannya, sedangkan orang tua belum bisa bagus dan lancar bacaannya. Jika sekolah hanya sebuah sarana, tetap orang tualah yang berperan utama agar orang tua merasakan pahala terhadap pendidikan anaknya. Walaupun orang tua turut belajar juga, tetapi belum bisa maksimal dan betul belajar agamanya. Saya akan jawab ini dari awal dulu. Makanya pian para lelaki mencari jangan yang glowing aja. Ya. Kayak ini. Sekarang kan modelnya glowing. Mbah disodori Al-Quran, A-O. Ya jangan. Dan itu hak anak. Yang akan dia tuntut kelak di hari kiamat dari Anda, wahai para suami. Itu hak anak. Maka hati-hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadhfar bidhatid din taribat yadak. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Dahulukan. Fadhfar itu artinya seperti kata zufur. Zufur itu kan di depan. Maka dahulukanlah. Atau beruntunglah. Ambillah keberuntungan dengan engkau mendahulukan yang memiliki agama. Ya. Wallahi para ikhwah. Dan ini nasihat dari saya untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah.
Ada ayat di dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui hal yang lahiriah dari perkara dunia. Paham betul bagaimana tata cara mempercantik diri. Ya. Paham betul. Tetapi mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Tidak diragukan bagi para istri terutama dan para calon istri agar mempercantik diri, agar memuaskan suaminya. Itu tidak diragukan. Tetapi jangan lupa untuk kehidupan akhiratnya. Yang menarik dari ayat ini adalah tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i. Hatta balaga, wallahi hatta balaga. Demi Allah, sampai mereka saking pintarnya perkara dunia, mereka letakkan koin perak di atas jari jemari mereka tanpa ditimbang, ya'rifu au yukhbiruka an miqdari waznihi. Dia akan memberitahukan kepadamu tentang beratnya, timbangannya berapa tanpa ditimbang. Wala yuhsinus salah. Tetapi kada bisa sholat yang benar. Nah ini hati-hati. Ya, maka dari awal saya jawab dulu bahwa cari istri yang memang mengajari anak, yang bisa mengajari anak Al-Quran. Dan saya sering katakan, apakah orang tua tidak cemburu ketika seluruh pahala bacaan Al-Quran anaknya mengalir kepada guru pertama dari anak tersebut. Bukan kepada bapaknya atau ibunya sebagai guru pertamanya, sebagai orang tuanya. Nah, adapun sekarang sudah terjadi Ustadz. Ya, saya tetap belum bisa lancar untuk baca Al-Quran, anak-anak saya sudah mulai besar, bagaimana caranya? Maka jawabannya, agar kita tetap punya andil, maka panggilkan guru mengaji yang baik dan benar. Ya. Jadi kalau seandainya dia di sekolah, sudah belajar, maka jangan cukupkan itu. Ada privasi, tentunya para ikhwah harus dipahami baik-baik. Setiap usaha tidak mendustakan hasil dengan takdir Allah. Usaha tidak mendustakan takdir. Yang benar-benar berusaha pasti akan dapat. Yang benar-benar berusaha pasti akan dapat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka usahakan dia mempunyai kelas tersendiri sehingga dia bisa lebih baik dan lebih lancar bacaan Al-Qur'annya. Wallahu a'lam. Bagaimana mengatasi dan menghadapi anak yang susah untuk belajar dan keras hatinya? Nih, doa. Jangan pernah remehkan doa. Ad-du'a miftah kulli khair. Dan saya kasih doa yang menarik untuk saat-saat ini yang banyak kegalauan di rumah, kekerasan hati di rumah. Rumah megah, kadang orang tuh rumahnya megah, mobil mewah. Dilihat dari luar tuh kayaknya dia hidup bahagia, padahal di dalamnya enggak bahagia. Anaknya keras hati, susah diatur, susah diperintahkan untuk pakai jilbab, susah sholat, susah diajak untuk ke pengajian, susah. Maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki. Saya dinasihati oleh Syekh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah bahwa as-sa'adah, kebahagiaan itu dengan dua makna. Yang pertama, la yunalu illa minallah. La tunalu illa minallah. Kebahagiaan tidak didapat kecuali dari Allah. Wala ta'ti illa bi ta'atillah, dan tidak akan datang kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Maka doa kepada Allah SWT. Dan salah satu doa menarik zaman-zaman ini, Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Wa wassi'li fi dari, dan lapangkan, nyamankan, indahkan urusan rumah tanggaku. Wa barikli fima razaqtani, dan berkahi untukku dalam apa saja yang engkau berikan rezeki kepadaku.
Baca doa tersebut. Berdoa kepada Allah, ya. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Doa kepada Allah. Ada seorang baru, kadang-kadang kita itu merasakan indahnya doa kalau sedang kepepet. Ada seorang yang baru poligami, dia bercerita kepada saya. Kata beliau, ana sekarang kalau berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu terasa sekali. Karena istri pertama menyangit. Qurrata a'yunnya itu terasa sekali. Ya Allah, berikanlah dari anak-anak kami, istri kami yang indah dipandang mata. Maka cari perasaan itu saat berdoa. Merasa sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan diawali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa yang tertera di surah Al-Furqan ayat 74 bisa tersambung untuk anak sambung saya? Jika tidak, apa doanya? Maka jawabannya semua asal hukumnya adalah untuk anak yang kandung memang. Tetapi kita bisa doakan anak-anak kita yang memang merupakan anak sambung kita dari suami yang kita menikah dengannya. Doakan semuanya karena mereka adalah anak-anak kita yang juga kita mengurusnya meskipun bukan anak kandung. Saya mau bertanya berkenaan dengan dusta. Kami pernah beberapa kali menjanjikan pergi ke suatu tempat saat liburan sekolah. Ternyata qaddarallahu tidak bisa terlaksana karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Hingga anak kami mengatakan mama dan abah pendusta. Ya kelak. Bagaimana cara kami memulihkan kepercayaan kepada anak kami kalau kami sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan? Maka jawabannya adalah buktikan. Dan semua yang ada di dunia ini bisa diperbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buktikan bahwasanya setelah ini kita tidak akan pernah berdusta. Ya. Karena al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Yang mengaku, mengklaim harus mendatangkan bukti. Jika dia mengaku orang tua yang tidak pernah berdusta, maka dia harus buktikan setelah ini bahwa tidak boleh berdusta. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjelaskan masa balik dan proses balik kepada anak laki-laki? Ini sesuai dengan kemampuan dia. Ya, sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Ya. Maka pernah anak saya Abdurrahman umur 4 tahun nanya, arti Abdurrahman ini ada bagaimana, Bah? Saya kan bingung jawabnya. Abdurrahman ini sampai ada itu bagaimana gitu. Maka harus dipahamkan sesuai dengan bahasa dia. Ya. Tentang baligh, tentang proses kebalighan harus dipahamkan. Sesuai dengan bahasa dia. Dan setiap anak dan setiap orang tua mempunyai cara masing-masing. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaik, barakallahu fiik. Apakah ada porsi pembagian mendidik anak antara ayah dan ibu atau hanya yang memiliki waktu luang biasanya ibu? Maka jawabannya tidak. Semuanya mempunyai andil di dalam pendidikan anaknya. Bapak-bapak, hilangkan dari benak kita bahwasanya mengajari dan mendidik anak tugas ibu. Ya. Kalau seandainya anaknya tidak bisa baca Quran, kemudian disalahkan istrinya. Jangan. Aku kan sudah begawi. Ya. Sudah ngasih nafkah, masa harus ngajarin juga? Tidak seperti itu cara menyampaikannya kepada istri. Ayo kita sama-sama. Begitu caranya. Apa yang kurang? Fasilitas apa yang kurang? Perlukah didatangkan orang? Jadi jangan sampai ada keluar dari suami berkata, saya tugasnya sudah selesai Ustadz dengan mencari nafkah. Itu kan sudah capek, hujan panas. Enggak begitu caranya. Berbicara dengan istri. Apalagi istrinya di zaman sekarang sibuk dengan jualan online. Ya. Akhirnya anak-anaknya tidak terurus. Maka nanti sang istri akan menjawab, aku kan sibuk berjualan online. Nah kalau gitu kayak apa? Anak kita
Masukkan panti anak aja sudah. Nah, ini tidak benar cara berpikirnya. Jadi secara hukum syar'i dua-duanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya kan Rasulullah SAW dalam hadis berkata, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Lelaki, suami, bapak, pemimpin dan bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an auladih. Dan istri pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Bila anak laki-laki umur 7 tahun tidak mau sholat karena melihat ibunya sedang uzur haid, apa yang harus kita pahamkan dan jelaskan ke mereka? Jelaskan bahwa ibu sedang haid. Tidak, dan haid suatu keadaan. Jadi ibu tidak perlu menjelaskan haid itu apa secara mendetil, tidak. Ada kata haid sudah nempel di dalam benak sang anak, pada saat itu bilang, kalau wanita itu haid maka tidak boleh sholat. Sudah. Nanti kalau seandainya dia bertanya, apa itu haid? Maka haid adalah sebuah keadaan yang melarang wanita untuk sholat. Seperti itu saja, sesuai dengan apa yang dipahami oleh sang anak pada saat itu. Wallahu a'lam. Saya ingin meneruskan anak saya bersekolah ke pesantren Intan Ilmu, tapi apakah lulusan pesantren Intan Ilmu bisa mendapatkan ijazah setara SMP dan SMA? Bukan persamaan seperti paket C, karena saya ingin menjadikan anak saya yang perempuan dokter kandungan untuk membantu perempuan muslim tanpa harus membuka aurat di depan dokter laki-laki. Tapi untuk masuk fakultas kedokteran tidak bisa dengan ijazah paket C. Bagaimana caranya lembaga pendidikan Islam bisa mencetak dokter, guru, dan lain-lain yang berakidah lurus, tahfidz Quran, dan bertakwa? Ini bagus pertanyaan, dan ini agak panjang permasalahannya. Saya ingin bercerita ya. Di awal pendirian pesantren Intan Ilmu, kita sudah menetapkan bahwa genre pendidikan kita adalah Diknas, yaitu SMP murni, dan akhirnya kita mendapatkan izin, mendirikan izin operasional. Kemudian berjalannya waktu, maka ada target-target pesantren yang kita ingin capai, dan itu tidak akan bisa sesudah kita berjalan 2,5 tahun ini, tidak akan bisa dicapai kecuali dengan merubah siklus mata pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Karena ada target-target yang kita ingin capai. Maka akhirnya untuk tahun ini kita berubah menjadi PKBM. PKBM itu artinya paket nantinya, agar pembelajaran pesantren lebih banyak masuk, atau mata pelajaran. Nah, ini juga berimbas kepada pesantren putri yang tahun depan, yaitu tahun ajaran baru ini kita akan mulai. Dan sebatas pengetahuan kami, sesudah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan, baik di pusat ataupun di kabupaten, maka untuk ijazah-ijazah paket bisa tetap diterima. Beberapa orang-orang yang memang dia sudah di fakultas kedokteran tetap bisa menerima ijazah-ijazah tersebut. Jadi kalau boleh dikata kita ini turun grade dari SMP murni turun ke PKBM. Tapi tujuan utamanya adalah ingin mengejar target-target yang kita berikan kepada wali santri saat kita dalam tanda kutip menjual. Ini loh target lulusan kami. Itu satu. Bahwa yang sepengetahuan kami setelah dipelajari dengan matang, maka dia sama saja, tidak ada bedanya, bisa masuk ke universitas manapun. Yang kedua, kita ingin untuk santriwati, karena ini kan pertanyaan untuk santriwati. Yang lebih ditekankan adalah mereka betul-betul memahami tugasnya sebagai satu wanita muslimah,
2 ibu, 3 sebagai pengajar jika memang dia ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itulah kita pada permulaan angkatan ini sudah menetapkan untuk bisa mengikuti PKBM saja. Dan seperti yang sudah saya jawab tadi bahwa ijazah paket tetap bisa masuk ke fakultas-fakultas kedokteran ataupun kemana pun. Wallahu a'lam. Orang tua yang tidak mengajarkan sholat kepada anaknya apakah berdosa? Jelas berdosa, karena Rasulullah SAW bersabda, muru auladukum, perintahkan anak kalian untuk sholat. Menunjukkan bahwa orang tua bukan hanya sekedar memerintah, tapi juga mengajarkan agar anaknya bisa mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Saya hendak bertanya, anak saya sekolah di tempat sunnah penghafal Quran, orang tuanya baru mengenal sunnah sholat wajib 5 waktu dan baru belajar agama dan baru belajar mengaji. Mungkinkah anak jadi soleh dan jadi penghafal Quran? Mungkin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya singgung tadi di awal kan. Jangan pesimis kalau seandainya kita bukan keturunan ustadz, keturunan tuan guru, keturunan ulama, tapi kemudian anak-anak kita menjadi penuntut ilmu agama. Jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf lebih setengah jam ya atas yang sudah diagendakan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis pada kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.